Bayangin kalau Indonesia punya tenaga nuklir sendiri. Listrik bisa jadi lebih murah, energi melimpah, dan mungkin kita punya kekuatan yang bikin negara lain sedikit waspada. Tapi kenyataannya, sejak tahun 1960, rencana besar energi nuklir Indonesia nggak pernah benar-benar terwujud. Selalu ada saja yang menggagalkan, entah itu di menit-menit terakhir, atau tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar konspirasi yang katanya menjadi alasan utama mengapa Indonesia seolah dilarang punya energi nuklir sendiri. Cerita ini dimulai di tahun 1958 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Waktu itu, Indonesia baru saja mendirikan sebuah lembaga penting bernama BATAN, atau Badan Tenaga Atom Nasional. Tujuannya sangat ambisius. Indonesia mau bikin reaktor sendiri, bahkan melakukan riset energi nuklir untuk berbagai bidang, mulai dari kedokteran sampai pembangkit listrik. Visi ini bukan cuma angan-angan. Pada tahun 1965, Indonesia sudah berhasil punya reaktor riset pertamanya di Bandung, yang dikenal dengan nama Tier 3 Mark II, sebuah reaktor buatan Amerika Serikat. Ini adalah langkah besar. Tapi Soekarno dengan semangatnya yang membara, punya mimpi yang lebih gila lagi. Bagi beliau, nuklir bukan cuma untuk listrik, tapi juga untuk pertahanan negara. Ya, Bung Karno pernah secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia butuh senjata nuklir untuk melawan cengkeraman imperialisme Barat. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat berani dan tentu saja membuat banyak negara besar waspada. Program nuklir Indonesia saat itu bergerak cepat, tidak hanya untuk tujuan damai, tapi juga potensi militer. Tapi kemudian tahun 1965, segalanya berubah drastis. Setelah peristiwa G30S, kekuasaan berpindah dari Soekarno ke Soeharto, dan tiba-tiba saja, semua riset nuklir yang punya arah ke pertahanan langsung dibekukan. BATAN memang tetap ada, tapi ruang geraknya dibatasi. Mereka hanya boleh mengurus riset untuk tujuan damai saja. Bahkan, ada rumor yang beredar bahwa beberapa dokumen penting terkait program nuklir era Soekarno sengaja dihilangkan. Termasuk di antaranya dokumen yang berisi rencana pembangunan fasilitas pengolahan uranium di Kalimantan. Disinilah nada misterius mulai terasa. Banyak yang percaya bahwa di masa transisi kekuasaan itu ada tekanan kuat dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Mereka khawatir jika Indonesia, negara besar di Asia Tenggara, menjadi kekuatan nuklir baru yang bisa mengubah peta geopolitik di kawasan. Ketakutan inilah yang diduga menjadi awal dari serangkaian intervensi yang terus menghantui proyek nuklir Indonesia hingga puluhan tahun kemudian. Memasuki era 1970-an, di bawah pemerintahan Orde Baru, Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir atau Non-Proliferation Treaty. Ini adalah sebuah janji internasional bahwa Indonesia tidak akan mengembangkan atau memproduksi senjata nuklir. Sejak saat itu, posisi Indonesia di mata dunia sudah jelas. Nuklir hanya boleh untuk penelitian dan tujuan damai. Tapi, ada yang menarik di sini. Beberapa pejabat tinggi Indonesia di masa itu sempat menyiratkan kegelisahan. Mereka bilang, kalau kita terlalu bergantung pada bantuan dan izin dari luar, kita tidak akan pernah bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan ucapan itu seolah menjadi kenyataan. Sejak saat itu, setiap kali Indonesia mencoba untuk serius membangun reaktor listrik atau PLTN, entah itu di Semenanjung Muria, Jepara, atau di Bangka Belitung, selalu saja ada yang menggagalkan. Alasannya bisa mekam-mukam dan terdengar masuk akal di permukaan. Kadang dibilang, teknologinya belum aman. Di lain waktu isu yang diangkat adalah takut bocor seperti insiden Chernobyl, atau alasan klasik, sumber daya manusia kita belum siap. Tapi anehnya, jika ditelusuri lebih dalam, banyak dari proyek-proyek tersebut berhenti bukan karena masalah teknis yang tidak bisa diatasi, melainkan karena hambatan politik
dan perizinan di tingkat internasional yang muncul secara tiba-tiba. Puncak dari drama ini terjadi pada era 1980-an ketika pemerintah Soeharto sudah sangat siap untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN pertama di Indonesia. Lokasinya sudah ditetapkan di Semenanjung Muria, Jepara. Studi kelayakan sudah selesai, desain reaktor sudah disiapkan, bahkan persiapan konstruksi sudah di depan mata. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi tonggak sejarah kemandirian energi Indonesia. Tapi, tepat saat proyek ini akan dimulai, tekanan dari luar negeri kembali datang dengan gencar, termasuk dari Jepang dan Amerika Serikat. Secara resmi, mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa Indonesia belum siap mengelola teknologi berisiko tinggi ini. Namun, ada bisik-bisik di kalangan diplomatik yang mengatakan alasan sebenarnya berbeda. Mereka khawatir jika Indonesia berhasil memiliki PLTN, negara kita akan menjadi kekuatan industri baru yang tangguh berkat pasokan energi yang murah, stabil, dan mandiri. Tentu, ini akan menjadi ancaman bagi dominasi ekonomi mereka di kawasan. Akhirnya, pada tahun 1997, bertepatan dengan krisis moneter, proyek PLTN Muria resmi dibatalkan total. Dan sejak saat itu, mimpi PLTN di Indonesia hanya menjadi wacana yang terus diulang-ulang oleh setiap pemerintahan baru, tanpa pernah ada realisasi yang konkret. Dari sini, berbagai teori konspirasi pun bermunculan. Banyak yang percaya bahwa alasan sebenarnya Indonesia belum juga punya nuklir hingga hari ini adalah karena adanya tekanan global yang sistematis dari negara-negara adidaya. Mereka diduga tidak ingin Indonesia menjadi negara yang mandiri secara energi. Kenapa? Karena jika Indonesia bisa memproduksi listrik nuklir sendiri dalam skala besar, artinya kita tidak perlu lagi bergantung pada impor minyak, gas, dan batu bara dari luar. Bayangkan, nilai ekonominya bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Kemerdekaan energi ini akan memberikan Indonesia kekuatan tawar yang luar biasa di panggung dunia. Ada juga teori yang lebih spesifik, yang mengatakan bahwa setiap proposal pembangunan PLTN selalu digagalkan melalui jalur diplomasi halus atau tekanan di belakang layar. Sebagai contoh, pada tahun 2010, rencana pembangunan reaktor di Bangka Belitung kembali ditunda dengan alasan masalah studi lingkungan. Padahal menurut pihak internal, dokumen analisis dampak lingkungan dan kelayakannya sudah lengkap dan memenuhi syarat. Lagi-lagi, proyek ini terhenti di tengah jalan, seolah ada sebuah pola yang terus berulang. Sampai hari ini, di tahun 2025, Indonesia masih belum memiliki satu pun PLTN komersial yang aktif. Padahal, kita punya segalanya. Kita memiliki cadangan uranium yang cukup. Kita punya sumber daya manusia yang mumpuni, lulusan universities terbaik di dunia. Dan yang terpenting, kebutuhan energi kita terus meningkat pesat seiring pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertanyaannya kembali lagi, apakah benar Indonesia memang belum siap? Atau jangan-jangan memang ada pihak yang tidak ingin kita siap? Terkadang, misteri terbesar bukanlah tentang hantu atau dunia gaib, melainkan tentang permainan kekuasaan yang tersembunyi di balik keputusan besar yang menentukan nasib sebuah bangsa. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kamu percaya bahwa Indonesia seharusnya sudah bisa mandiri secara nuklir? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.